Pak, nilai UTS gimana, Pak? Oh iya, belum saya lihat ya. Kemarin kita nggak sempat bahas ya. Belum, Pak. Oke, aduh jadwalnya presentasi coba sambil nunggu lah ya. Nilainya Pak, maaf Pak, untuk absensi udah di-share belum ya Pak? belum, absensi nanti saya hadirin ya. Baik Pak, terima kasih. Siap, ntar saya menyesuaikan. Tenang, tenang. Ntar ya, arsitektur ya. Ini sambil nunggu saya. Oh, sudah siap yang mau presentasi. Bolehlah. Ntar Pak, siap-siap dulu Pak. Wih, luar biasa Pak Endar Suryadi. Ya. Batuk ini Pak. Ya, Pak. Aduh, Ntar ya Pak. Ntar. siap. Ditunggu saja. Saya nunggu aja Pak. Nggak ada nama saya di situ Pak. Izin. Nah, nama Bapak kenapa?
Oh, Pak Endar di kelompok 9, Pak. Hah? Pak Endar tadi di kelompok 9, kelompok saya. Pak Endang. Kayaknya Pak Endar tadi belum masuk grup deh yang di kelompok 9, Pak. Oh, Pak Endang ya, Pak Endang. Pak Endar Suryadi ya. Iya. Coba saya lihat dulu ya. Endar. Endar Suryadi kelompok 9, Pak Endar. Tampilnya tanggal 3 mundur ya. Oh, minggu depan. Minggu depan, Pak. Ya oke, Pak Endar. Yang kelompok 9 coba Pak Endar diajak. Pak Endar udah masuk grup besar belum? Grup kita. Uh, Pak Endarnya sibuk sepertinya. Ya udah. Kelompok 9 itu Pak Yegi, Faisal, Endar Suryadi, Muslim, Julia Tama, Wildan, Haikal, Nofri, dan Anatan. Izin Pak, kelompok kita Ya, sudah selesai, sudah ready semua nih Pak. sudah ready? Boleh Pak, Ya, dimulai Pak. Boleh. Ya. oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman dan Bapak Junaidi Eskom Mpom yang kami hormati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Judul yang akan kami bahas adalah Desain Sistem Berbasis Edge, Computing Solusi Masa Depan. Edge computing adalah salah satu topik yang sangat relevan di era teknologi saat ini, terutama dalam mendukung perkembangan sistem komputasi modern yang membutuhkan efisiensi dan kecepatan tinggi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas yang pertama yaitu apa itu edge computing, yang kedua perbandingan dengan cloud computing, yang ketiga, arsitektur edge computing. Yang keempat, manfaat latensi rendah. Yang kelima, penggunaan edge computing di industri. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman baru kepada semua yang hadir tentang bagaimana teknologi edge computing mempengaruhi dunia komputer modern. Kami juga sangat terbuka untuk diskusi atau pertanyaan di akhir sesi presentasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk Mbak Anita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita semua bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Novita dan hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan sebuah topik yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini yaitu desain sistem berbasis edge computing untuk solusi masa depan. Nah, di tengah pesatnya kemajuan teknologi saat ini, kita sudah dihadapkan pada tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan bagaimana untuk mempercepat kecepatan, efisiensi, dan privacy data. Nah, melalui presentasi ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih mengenal bagaimana teknologi ini dapat menjadi fondasi untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh, efisien, dan responsif di masa depan.
Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu edge computing. Eh, Edge computing merupakan teknologi yang di mana data itu diproses secara langsung di dekat sumber data, seperti perangkat pengguna, sensor, atau lokasi tertentu yang bukan di server pusat dan itu jauh seperti pada cloud computing. Nah, jadi kenapa edge computing ini penting? Yang pertama, data itu tidak perlu dikirimkan jauh ke server pusat. Kemudian, jadi responnya itu bisa lebih cepat dan cocok untuk aplikasi yang butuh respon instan seperti kendaraan otonom atau sistem keamanan ramah. Nah, contoh sederhananya seperti kamera. Kemudian untuk selanjutnya, ya next slide, mengenai paradigma komputasi. Nah, paradigma komputasi itu eh, cara atau pendekatan untuk memecahkan masalah menggunakan teknologi komputasi tadi, di mana perbandingan utamanya itu cloud computing dan edge computing. Nah, perbandingan dari cloud computing itu sendiri, data itu diproses di server pusat yang jauh. Kemudian memerlukan koneksi internet yang stabil, juga cocok untuk analisis data yang skalanya itu besar. Nah, jika dibandingkan edge computing dengan cloud computing, data itu kalau di edge computing itu data diproses secara langsung di lokasi terdekat atau di tepi jaringan. Nah, kalau yang di cloud computing tadi itu kan servernya kan di pusat gitu. Next slide. Dari prinsip dasar edge computing ini, kita bisa memproses data dekat dengan sumbernya, yang mana data itu bisa diolah langsung di perangkat atau server lokal. Kemudian prinsip selanjutnya dari edge computing itu latensinya rendah, terus efisiensi bandwidth-nya juga. Jadi bandwidth-nya itu hanya data aja yang dikirim ke server sehingga menghemat jaringan nantinya. Prinsip selanjutnya itu ada privacy data, kemudian operasi mandiri. Contohnya itu perangkat wearable seperti smartwatch yang bisa memantau detak jantung user secara real time. Jadi nggak perlu mengirim semua data lagi ke server. Next slide. Jadi apa sih keuntungan edge computing ini? Yang pertama itu kecepatannya itu tinggi atau latensinya itu rendah. Kemudian bisa mengurangi beban jaringan atau efisiensi bandwidth. Ketiga itu keamanan data dan privasinya itu bisa lebih baik. Yang mana data itu tetap ada di lokasi pengguna, jadi lebih aman. Kemudian ketergantungan jaringan yang rendah. Jadi sistemnya itu tetap berfungsi walaupun secara offline kayak gitu. Jadi keuntungan lainnya itu selanjutnya itu edge computing itu lebih hemat biaya. Jadi tidak perlu lagi infrastruktur jaringan yang besar untuk kalau mau mindahin data kayak gitu. Next selanjutnya. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, jadi contoh implementasi untuk edge computing itu salah satunya itu kamera CCTV, kemudian juga ada smart home. Kalau smart home itu jadi data suhunya itu langsung di rumah bisa lebih instan gitu. Kemudian bisa di industri pabrik juga kayak seperti mesin pendeteksi kerusakan dan bisa juga kita implementasikan di layanan medis seperti alat kesehatan wearable yang tadi itu seperti dijelaskan sebelumnya. Dan bisa juga di retail. Jadi ini bisa diimplementasikan di retail. Contoh itu kayak sistem kasir pintar kayak gitu yang bisa proses data secara
dari pola belanja dan pelanggan di lokasi tokonya itu. Next slide. Nah, jadi perbandingan dengan cloud computing itu tadi sudah jelas di awal tadi. Nah, jadi eh, untuk next selanjutnya, ya sudah dijelaskan ya sebelumnya. Jadi untuk pengertian cloud computing itu sendiri, definisinya itu sebuah teknologi yang bisa memproses data di server pusat yang bisa diakses melalui internet. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menyimpan atau memproses data di perangkat mereka sendiri. Tujuannya itu untuk memberikan fleksibilitas tinggi, juga bisa menyediakan sumber daya yang sesuai kebutuhan user. Contohnya layanan streaming, kemudian penyimpanan data besar seperti Google Drive, sama aplikasi berbasis web. Oke, dari saya itu saja ya, Mas Ri. Oke. Oke, terima kasih Terima kasih Mbak untuk Novita. teman-teman. Nah, selanjutnya akan dilaksanakan oleh rekan saya, Mas Wahyu Adi. Silakan. Baik, untuk selanjutnya yang pertama adalah keunggulan cloud computing yang dimana keunggulannya tersebut skalabilitasnya tinggi, bisa menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. Yang kedua, biaya lebih efisien karena berbasis penggunaannya pay as you go atau dibayar sesuai pemakaian gitu. Kalau tidak ada pemakaian lagi, maka pembayaran tersebut dihentikan. Mudah dikelola karena infrastruktur diatur oleh penyedia layanan cloud. Next, Pak Rudi. Nah, adapun kelemahan yang cloud computing yaitu ketergantungan pada konektivitas internet. Jika jaringan lambat, akses data terhambat. Yang kedua, latensi lebih tinggi, data harus dikirimkan ke server pusat. Yang ketiga, keamanan. Data yang disimpan di cloud beresiko jika terjadi pelanggaran keamanan. Nah, untuk studi kasus cloud computing yaitu ya Netflix menggunakan cloud untuk menyimpan dan mendistribusikan konten video ke pengguna di seluruh dunia. Adapun yang kedua e-commerce, sistem seperti Shopify menggunakan cloud untuk mengelola inventaris, transaksi, dan pengalaman pengguna. Nah, kesimpulannya, cloud computing cocok untuk kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan skala yang besar. Yang kedua, ideal untuk aplikasi yang memerlukan akses global dan analitik data kompleks. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Rifki. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rifki Alamsah. Pada topik selanjutnya yang dibahas, saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan teknologi pendukung edge computing dan bagaimana teknologi ini bekerja dalam memproses data secara efisien. Selanjutnya, Mas. Pada arsitektur edge computing, terdapat 3 tingkatan dan pada masing-masing tingkatan tersebut memiliki komponen-komponen yang membentuknya. Di tingkat pertama yaitu tingkat edge atau edge layer. Yaitu tingkat edge kita memiliki perangkat-perangkat yang termasuk di lokasi terdepan. Mohon maaf, kita memiliki perangkat-perangkat yang berada di lokasi terdepan. Ini termasuk perangkat edge seperti sensor, kamera, atau perangkat IoT lainnya. Perangkat ini bertugas untuk mengumpulkan data langsung dari lingkungan sekitar dan melakukan pemrosesan dasar, seperti membersihkan data sebelum dikirimkan ke proses selanjutnya. Selain itu, ada juga edge nodes atau servers yang lebih kuat dibandingkan perangkat edge. Mereka dapat melakukan pemrosesan lebih kompleks, seperti analisis data atau deteksi pola. Edge nodes ini juga bisa menyimpan data sementara sebelum diproses lebih lanjut. Dan pada komponen yang selanjutnya, ada edge gateway yang berfungsi menghubungkan perangkat edge dengan jaringan pusat, seperti cloud atau pusat data.
Mereka mengatur aliran data dan memastikan komunikasi antar perangkat edge dan server berjalan dengan aman. Selanjutnya, pada arsitektur edge computing tingkat kedua, yaitu tingkat perantara. Di tingkat ini, edge gateway dan cloud connector berperan dalam mengirimkan data yang sudah diproses ke cloud, jika diperlukan analisis lebih lanjut atau penyimpanan jangka panjang. Selain itu juga ada CDN atau Content Delivery Networks yang didistribusikan untuk mempercepat distribusi data ke lokasi edge dengan menempatkan server yang lebih dekat dengan penggunaan akhir, sehingga data dapat diakses lebih cepat. Dan pada tingkat yang ketiga, ada tingkat cloud. Pada tingkat cloud, data yang telah diproses sebagian di perangkat edge akan dikirim ke cloud atau ke pusat data untuk dianalisis lebih lanjut, disimpan atau diproses secara besar-besaran. Cloud memberikan kapasitas komputasi besar yang memungkinkan kita melakukan analisis yang lebih kompleks, serta mendukung penggunaan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Jadi, secara singkat, arsitektur edge computing memungkinkan kita untuk memproses data lebih dekat dengan sumbernya, mengurangi latensi, membuat keputusan lebih cepat, sementara tetap memanfaatkan kekuatan cloud untuk analisis yang lebih dalam dan menyimpan data dalam jangka panjang. Ya, next, Mas. Selanjutnya, teknologi pendukung. Di sini saya akan membahas 3 teknologi utama yang mendukung penerapan edge computing. Yang pertama, teknologi jaringan dan komunikasi. Pada teknologi jaringan, contohnya seperti 5G. Teknologi jaringan 5G ini sangat mendukung edge computing, menawarkan latensi rendah dan bandwidth tinggi. Hal ini memungkinkan perangkat edge dan server edge berfungsi secara efisien, mendukung aplikasi yang membutuhkan pengelolaan data cepat dan real-time. Dan juga terdapat teknologi Wi-Fi dan LPWAN atau Lower Power Wide Area Networks. Pada teknologi yang selanjutnya yang dapat mendukung edge computing adalah virtualisasi dan containerization. Virtualisasi memainkan peran penting dalam edge computing dengan meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas. Melalui virtualisasi, perangkat edge dapat menjalankan berbagai aplikasi atau tugas dalam mesin virtual, memudahkan pengelolaan sumber daya. Dan juga terdapat teknologi containerization, mempermudah pengembangan aplikasi yang lebih ringan dan juga portable di lingkungan edge. Ini memungkinkan aplikasi untuk dikelola dan didistribusikan secara lebih efisien, memudahkan update penyebaran aplikasi ke berbagai perangkat edge. Dan selanjutnya teknologi keamanan. Salah satu contoh teknologi keamanan adalah keamanan end-to-end. Keamanan menjadi aspek krusial dan dalam arsitektur edge computing. Data yang diproses di perangkat edge atau selama perjalanan harus melalui jaringan harus dienkripsi untuk menjaga integritas dan kerahasiaannya. Teknologi seperti VPN dan TLS atau Transport Layer Security digunakan untuk mengamankan komunikasi antara perangkat edge dan cloud. Selanjutnya teknologi yang digunakan seperti autentikasi dan kontrol akses. Sistem autentikasi dan kontrol akses ini sangat penting untuk mencegah perangkat yang tidak sah mengakses data atau sumber daya jaringan. Memastikan hanya perangkat yang terverifikasi yang dapat berinteraksi dengan sistem. Demikian 3 teknologi utama yang saya sampaikan untuk mendukung edge computing, yaitu teknologi jaringan dan komunikasi, virtualisasi, containerization, dan juga keamanan. Semua teknologi ini bekerja sama untuk memastikan pemrosesan data yang efisien, scalable, dan aman di lingkungan edge. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ya, Rifki. terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Kawarismi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kawarismi, saya akan melanjuti presentasi ini. Poin keempat, manfaat literasi rendah. Oke. Next, Mas. Pengertian literasi rendah. Definisi
Literasi rendah berarti waktu jeda antara pengiriman dan penerimaan data yang sangat kecil. Pentingnya literasi latensi rendah memastikan respon cepat pada aplikasi real time dan meningkatkan pengalaman penggunaan user experience. Next, manfaat literasi rendah. Ada 2 poin. Yang pertama, respon real time. Dibutuhkan dalam aplikasi seperti kendaraan anonim dan game online. Mengurangi resiko kesalahan atau kecelakaan akibat delay. Yang poin 2, pengalaman pengguna yang lebih baik. Streaming video atau audio yang berjalan tanpa buffering. Interaksi aplikasi menjadi lebih responsif. Yang poin ketiga, efisien operasional. Mendukung otomatisasi industri smart factory, data dari sensor diproses langsung untuk keputusan yang cepat. Poin keempat, komunikasi stabil. Penting untuk konferensi video atau voice IP tanpa lag, mendukung jaringan 5G dan IoT membutuhkan respon cepat. Next, Mas. Untuk studi kasus literasi rendah, ada gaming online. Pemain dapat berinteraksi secara real time tanpa gangguan. Untuk contoh, game e-sport seperti Valorant atau PUBG. Kendaraan otonom dan sensor mendeteksi halangan dan memutuskan tindakan dalam milidetik. Trading finansial. Algoritma trading otomatis merespon fluktuasi pasar dengan cepat untuk memaksimalkan keuntungan. Ya, next, Mas. Tantangan dalam mencapai literasi rendah. Infrastruktur jaringan yang harus mendukung kecepatan tinggi, misalnya jaringan 5G. Jarak geografis antara pengguna dan server, keterbatasan perangkat keras dan protokol komunikasi. Ya, sekian dari saya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Kawa. Oke, Selanjutnya akan dibawakan oleh Bemis Suntala. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Rudi. Selamat malam Pak Junedi. Izinkan saya untuk membawa materi tentang edge computing, topik kelima tentang penggunaan edge computing di industri. Lanjut. Contoh penggunaan edge computing di industri. Contoh pertama itu di manufaktur. Edge computing digunakan untuk memantau proses produksi secara real time. Seperti menggunakan sensor-sensor pada alat-alat produksi. Kedua, di sektor industri pertanian, dalam metode penanaman modern, edge computing mendukung pengelolaan lingkungan tanaman secara otomatis, seperti sensor untuk memantau penggunaan air, kepadatan nutrisi, dan menentukan waktu yang tepat untuk panen yang optimal. Ketiga, di industri kesehatan, edge computing membantu memproses data di sektor kesehatan dengan menerapkan otomatisasi dan machine learning untuk mengidentifikasi area kritis. Misalnya, rumah sakit dapat mendeteksi perubahan kondisi pasien secara cepat dan memberikan respon segera. Keamanan yang keempat, keamanan tempat kerja. Di lingkungan kerja yang berbahaya, seperti contohnya di tambang, edge computing dapat meningkatkan keselamatan karyawan dengan menggabungkan data dari kamera,
dan perangkat keselamatan pekerja untuk memberikan informasi real time tentang kondisi tempat kerja. Seperti terpasangnya perangkat keselamatan atau tidak, seperti penggunaan helm, rompi, dan lain-lainnya, uh, bisa dipantau secara real time dan dapat diberikan alert atau notifikasi jika ada kesalahan protokol dalam keamanan di tempat kerja. Uh, Oke. Sebetulnya untuk penggunaan edge computing di industri masih banyak lainnya seperti di transportasi dan retail. Uh, tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya lanjut untuk contoh lebih detailnya edge computing di industri pertanian saja. Di industri pertanian, edge computing biasa digunakan di pemantauan lingkungan uh, untuk memantau berbagai parameter lingkungan seperti kelembapan, suhu, dan tingkat cahaya. Data ini diproses secara lokal untuk memberikan informasi real time kepada petani, ya, yang dapat memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Uh, yang kedua yaitu pengelolaan air. Edge computing juga membantu pengelolaan air, terutama di pengelolaan irigasi, dengan memantau penggunaan air dan kondisi tanah. Sistem ini dapat mengoptimalkan penggunaan air berdasarkan kebutuhan tanaman, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, pemantauan lingkungan, sehingga kalau ada tanaman yang memerlukan Baik, boleh ya air ini yang di apa disiram. perkebunan aja ngambilnya hidroponik. Itu gambar pohon. Ini pengaplikasian edge computing pada Sistem ini dapat Dia lagi mengoptimalkan belajar penggunaan nanam air cabai tuh Wak, pakai komputer. berdasarkan kebutuhan tanaman saja, mengurangi Banyak itu pemborosan ya, air dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Ya. Oke. Sebetulnya masih banyak lain seperti nutrisi tanaman. Kita bisa mengetahui nutrisi tanaman dari pengimplementasian edge computing, prediksi panen, pengendalian hama dan penyakit, serta greenhouse cerdas. Next, Mas. Ya. Kesimpulannya, edge computing memproses data di lokasi yang dekat dengan sumber seperti IoT untuk mengurangi latensi dan penggunaan bandwidth. Sedangkan cloud computing memproses data penyimpanan yang berpusat dan dapat diakses melalui internet. Jadi kesimpulannya, edge computing berfokus pada desentralisasi pengolahan data, sementara cloud computing bergantung pada sentralisasi dan koneksi internet yang kuat. Edge computing cocok untuk kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan skala besar, ideal untuk aplikasi yang memerlukan akses global dan analitik data yang kompleks, ideal untuk latensi rendah adalah kunci untuk membantu teknologi masa depan seperti 5G, IoT, dan AI, meningkatkan pengalaman pengguna dan mendukung aplikasi yang membutuhkan respon. Sekian dari saya untuk topik kelima. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rudi. Baik, Thank you. terima kasih Pak Junaidi atas kesempatannya. Kelompok kami sudah diberikan waktu untuk presentasi. Semoga apa yang kami presentasikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, sudah ada lagi? Enggak ya? Oke, makasih teman-teman ya dari kelompok 3 yang sudah menyampaikan presentasi dengan baik. Cuman tadi ada beberapa suara yang sangat pelan ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin kita lempar 2 pertanyaan dulu aja terkait apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3 tadi.
Nanti kalau ada yang tanya sebutin nama kelompoknya gitu ya. Ada tidak? Kalau enggak kelompok nanti ya siap enggak kelompok 4 mau tampil jam habis maghrib ya? Berarti tadi oke. Yang presentasi itu Mas Wahyu tadi presenternya ya yang ngebuka Bu Novita, Pak Rifki, Pak Rudi, Pak Wahyu, Kawanzi, Bemis. Oke. Untuk Pak Edward ada nggak hari ini? Ikut ikut menyaksikan kah? Ada Bapak. Oke. Kemudian Pak Edward ada, Pak Fernanda ada. Edward, Fernanda, Izin Pak Pak Said. Jun, Hah? dari pertama kita membuka grup kecil, ini Pak Fernanda memang tidak sama sekali tidak ada respon, Pak. Oh, oke. Pak Fernanda tidak merespon ya. Sebentar. Tapi udah gabung di grup kecil. Sudah saya add sih Oh, nomornya. sudah di-add ya. Mungkin sibuk sekali beliau. Kemudian Pak Muhammad Saifuddin Tamami gimana? Hadir Pak. Ada ya? Oke. Terus Pak Rida Hudin ada? Hadir, Pak. Oh, oke. Makasih gitu ya. Oke, Pak, teman-teman, Pak. terima kasih presentasi dari kelompok 3 sudah bagus dan mantap ya. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah wawasan teman-teman terkait tentang apa yang dipresentasikan, edge computing dan cloud computing. Jadi salah satu tujuannya adalah kita kalau kolaborasi ke knowledge. Nah, habis ini karena di sini saya suara udah hingar-bingar, seperti biasa ya, kita break 30 menit menghormati ibadah maghrib. Nanti masuk jam 18.00 kalau emang udah siap, boleh ya kelompok 4. Oke? Nanti habis ini kita break eh, jam 18.00 kalau udah siap boleh tampil lah. Tapi maksimal 18.10 udah tampil ya. Terus terkait absensi, tadi ada yang nanya, oke, terhitung sejak selesai UTS ini, absensi kan presentasi semua. Semuanya saya asumsikan hadir lah gitu ya. Oke. Nanti saya tidak memastikan sampai yang hadir sampai enggak. Ya, yang pasti yang kebetulan tampil, nah, tapi pas dipanggil nggak ada, nah itu baru absennya kecabut gitu loh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya kelompok 3 ya. Aman, Pak, aman. Oke, Iya, teman-teman Pak. kelompok 4 siap-siap ya. Jadi diasumsikan hadir, tapi yang kebetulan jadwalnya tampil, pas saya tanya tadi, oh ternyata nggak ada. Nah itu baru yang ditandai tidak hadir. Oke, oke, terima kasih ya. Sampai ketemu. Kita break dulu nanti jam 18.00 saya udah open, udah ready ya. Kalau ada teman-teman yang mau tampil boleh. Kalau udah siap jam 6 ya. Makasih teman-teman, selamat beristirahat dulu ya. Oke. Oke, apakah kelompok 4 sudah ready? Adakah perwakilannya di sini? Udah Pak, Udah ada ya? ada Pak. Oke, udah siap belum? Ya Pak, hadir Pak. Boleh, kalau udah siap dimulai saja langsung, nggak apa-apa. Oke Pak, izin testin Pak. Hah? Ya, share Izin. screen. Oke. Sambil yang presentasi kenalin nama ya, termasuk yang ngebuka acara. Oke, udah bisa dimulai Pak. Udah bisa, udah. Oke.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Big Data. Oke, kita di sini ada Pak Abi Sofyan, Pak Sultan, Pak Adis, saya Mahendra, lalu ada Pak Febrian Dio, Pak Rizky, dan Pak Muhammad Ivan Malik. Biar mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai ya. Untuk definisi Big Data atau Mahadata akan dibawakan oleh Mas Sultan. Atas waktu dan perhatiannya dipersilakan, Mas. Terima kasih Mas Mahendra. Eh, Perkenalkan saya Sultan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu definisi Big Data atau Mahadata. Boleh di next Mas. Oke, Big Data. Big Data itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan juga kompleks yang terlalu banyak untuk dianalisis dan diproses menggunakan teknik dan tidak mungkin juga untuk diproses dengan cara metode tradisional. Next slide, Mas. Oke, di sini ada dua definisi menurut perusahaan besar ya. Kalau menurut Oracle itu, Big Data ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan juga kompleks yang tidak dapat dikelola atau dianalisis dengan metode menggunakan alat pemrosesan data tradisional. Contohnya itu seperti spreadsheet. Big data ini mencakup data terstruktur seperti contohnya itu basis data inventaris atau daftar transaksi keuangan. Dan juga eh, data tidak terstruktur, contohnya itu seperti kiriman media sosial. Dan ada kumpulan data campuran itu contohnya seperti yang digunakan untuk melatih model bahasa besar untuk AI. Kalau menurut Google, definisi Big Data itu mengacu pada kumpulan yang sangat besar dan beragam dari data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur, yang terus bertumbuh secara eksponensial dari waktu ke waktu. Jadi kumpulan data ini sangat besar dan kompleks dalam hal volume, velocity, dan variety, sehingga sistem manajemen data tradisional tidak dapat menyimpan, memproses, maupun menganalisisnya. Meski demikian, tidak semua sekumpulan data yang besar dan kompleks ini dapat dikatakan sebagai big data ya. Jadi ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi eh, untuk bisa menyebut sekumpulan data ini sebagai istilah big data, yaitu dinamakan sebagai D3V. Ada volume, velocity, dan variety. Volume itu kita bahas dari volume dulu. Jadi volume itu artinya ukuran ya. Jadi volume ini mengacu pada jumlah data yang sangat besar. Data dalam big data bisa mencapai skala terabyte hingga petabyte, atau mungkin bisa juga lebih. Jadi volume ini menunjukkan tantangan ya dalam menyimpan, memproses, atau mengolah data yang besar. Terus yang kedua, kita punya velocity, artinya itu kecepatan. Si velocity ini mengacu pada seberapa cepat pula data dapat dihasilkan dan seberapa cepat data itu dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Selain pengumpulan datanya yang harus cepat, kecepatan transfer data ini juga sangat berpengaruh ya, terlebih dalam proses pengiriman data. Jadi sebuah big data dengan kecepatan yang sangat mumpuni memungkinkannya untuk dapat digunakan secara real time. Terus yang ketiga ada variety, artinya itu keberagaman. Jadi si variety ini mengacu pada beragam jenis data yang berasal dari berbagai sumber gitu. Data bisa berupa terstruktur, contohnya itu seperti table database ya. Kalau kalau data semi terstruktur itu contohnya JSON atau XML.
atau tidak terstruktur itu misalnya seperti video atau gambar. Terus big data yang legit ini juga menuntut dua hal yang lainnya ya, seperti value dan veracity. Si value ini artinya itu nilai, jadi mengacu pada nilai atau manfaat yang dapat dihasilkan dari data. Data yang besar dan kompleks harus mampu memberikan sebuah wawasan ya, yang berisi tentang informasi atau keputusan yang tepat. Terus veracity ini artinya keakuratan, mengacu pada tingkat keakuratan dan keandalan data. Jadi si big data ini sering kali mengandung noise. Noise itu artinya data tidak relevan atau data salah. Sehingga memerlukan validasi untuk memastikan kualitas data yang tinggi. Next, Mas. Oke, tadi sebelumnya. Oke, itu kenapa silang. Jadi konsep kelima V ini di dalam big data itu merujuk pada karakteristik ya yang harus dipenuhi oleh sekumpulan data agar dapat dikategorikan sekumpulan data ini dengan istilah big data. Oke, next. Kita punya manfaat big data. Jadi manfaat utama big data ini yang pertama itu big data yang dikelola dengan sangat benar akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar juga. Lalu yang kedua, big data mampu memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem. Artinya itu, si big data ini memungkinkan analisis mendalam ya terhadap pola atau anomali. Terus yang ketiga ini mencegah dan meminimalisir kegagalan. Si big data ini dapat digunakan untuk membuat prediksi dan peringatan dini gitu yang mencegah kegagalan sebelum terjadi. Lalu yang terakhir, big data bisa menjadi sebuah dasar referensi ataupun acuan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi big data ini mampu memberikan sebuah wawasan yang berbasis fakta ya, yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Contohnya itu misal dalam ruang lingkup bisnis, eh, analisis data penjualan mampu membantu perusahaan ya dalam menentukan produk mana nih yang perlu diprioritaskan. Kalau dalam ruang lingkup pemerintahan, data statistik dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan publik yang efektif. Mungkin itu saja eh, sekilas tentang definisi big data dan manfaat big data menurut saya ya. Oke, terima kasih Mas Sultan. Oke, terima kasih Mas Sultan atas penyampaiannya. Selanjutnya untuk konsep dan teknologi utama Big Data akan disampaikan oleh Mas Dio. Silakan Siapa Mas Didit? Dio. Siapa yang mau nyampein Mas Dedi? Mas Dio yang akan menyampaikan. Oh, Mas Dio. Halo, ya. Selamat sore. Mas Dio lengkapnya apa namanya? Febrian Dio Prastio, Pak. Oh, ya udah. Ya, saya akan melanjutkan untuk presentasi konsep teknologi utama Big Data dari kelompok 4. Berikut adalah beberapa konsep dan teknologi utama yang digunakan dalam sistem storage Big Data. 1. Distribute file system atau DFS. Distribute file system adalah fungsi utama dalam sistem penyimpanan Big Data. Memungkinkan data disimpan di banyak node atau komputer dalam server secara terdistribusi sehingga memungkinkan skalabilitas dan keandalan. Beberapa teknologi DFS populer dalam Big Data adalah 1. Hadoop Distributed File System atau HDFS, Google File System, GFS, dan CIPH. Bisa dilanjut, Mas?
Dua, untuk object storage. Object storage adalah pendekatan dan penyimpanan yang mengelola data sampai objek yang berbeda dari pendekatan tradisional seperti file system atau block storage. Setiap objek menyimpan data, metadata, dan identifier unik. Objek storage sangat cocok untuk menyimpan data yang tidak terstruktur seperti gambar, video, file log, dan lain-lain dalam jumlah besar. Tiga, data warehousing dan storage terstruktur. Data warehouse digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data dari berbagai sumber yang nantinya akan digunakan untuk analisis. Data yang disimpan di dalam data warehouse biasanya terstruktur, dan sistem ini dirancang untuk mendukung query analitik yang kompleks. Beberapa sistem penyimpanan data warehouse, salah satunya Apache Hive, Amazon Redshift, dan Google BigQuery. Lanjut, Mas. 4. NoSQL database. Sistem NoSQL digunakan untuk menyimpan data yang sangat besar dan biasanya tidak terstruktur atau semi-terstruktur. NoSQL lebih fleksibel dibandingkan database relasional dalam hal skalabilitas dan kecepatan akses data. NoSQL dapat bekerja secara horizontal, yang berarti bahwa data bisa didistribusikan ke beberapa server. Soalnya Joe sama Gatot. 5. Block storage. Block storage membagi data menjadi blok-blok terpisah dan menyimpan di seluruh disk atau server terdistribusi. Sistem ini umumnya digunakan untuk menyimpan data terstruktur yang membutuhkan akses cepat dan kinerja tinggi. Bisa dilanjut? Sistem storage. Sistem penyimpanan dalam big data big data dirancang untuk menangani volume data yang besar, bervariasi, dan speed tinggi. Dalam pengelolaan data, ada beberapa karakteristik utama dalam sistem storage, yaitu pertama, skalabilitas. Sistem dapat diperluas untuk tampung pertumbuhan data, distribusi. Data disimpan di beberapa server yang diolah dengan sistem yang cepat. Redundansi, data direplikasi di beda lokasi untuk ketahanan dan gagal sistem. Dan kompabilitas pendukung untuk data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Oke, terima kasih Mas Dio atas Iya, penjelasannya mengenai sistem storage. saya kembalikan. Terima kasih Mas atas waktunya. Terima kasih Mas Dio. Oke. Oke, selanjutnya untuk infrastruktur big data, saya akan membahasnya. Jadi, infrastruktur big data mencakup berbagai alat dan teknologi yang memungkinkan suatu organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengubah, mengelola, dan mengaktifkan data dalam jumlah besar. Infrastruktur ini diperlukan untuk menjalankan analisis dan aplikasi yang bergantung pada data bukan gigabit atau bahkan petabita. Misalnya, pelacakan inventaris oleh pengecek omnichannel, deteksi penipuan oleh bank, rekomendasi berbasis algoritma oleh aplikasi sosial, dan penagihan ulang yang dipersonalisasi oleh platform periklanan. Nah, ada dua teknologi dalam infrastruktur big data ini. Yang pertama itu adalah high performance computing cluster atau yang biasa disebut HPCC. Nah, HPCC itu adalah dibangun sebagai satu superkomputer yang terbagi dalam kurang lebih satu komputer dengan spesifikasi yang umumnya sama untuk berfungsi menolong, menyokong, atau membagi pekerjaan keduanya hingga bebarengan bisa lakukan processing pada satu data. Terlebih dalam soal pencarian data, sistem besar yang umumnya jalan sendiri yaitu seperti extract, transform, serta load. Lantas kemudian dikerjakan analisa untuk memperoleh info yang lebih sesuai sama kebutuhan usaha organisasi tersebut. Lalu yang kedua adalah head-up basis atau MapReduce basis. Adalah suatu proyek teknologi yang dikembangkan oleh Apache dalam mengelola data besar hingga tambah lebih efisien serta efektif. Dalam Hadoop sendiri terbagi dalam beragam komponen, bahkan juga sampai Hadoop sendiri mempunyai distributed file system sendiri, yaitu disebut dengan
FS. Oke, selanjutnya untuk perkembangan alat Big Data akan dilanjutkan oleh Mas Dedi. Untuk Mas Dedi, waktunya dipersilakan. Oke, thank you. Baik, di sini saya akan mempresentasikan perkembangan alat Big Data. Alat Big Data adalah platform khusus untuk membantu organisasi dalam mengelola, menganalisis, dan memproses data besar. Perkembangan alat tools Big Data tersebut mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengolahan data dalam jumlah besar. Lanjut, Mas. Ya, berikut adalah beberapa perkembangan penting dalam Big Data. Pertama, Hadoop dan ekosistemnya. Hadoop adalah salah satu teknologi awal yang berevolusi pengolahan Big Data. Dikembangkan oleh Apache Hadoop memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah besar secara terdistribusi menggunakan pendekatan MapReduce. Ekosistem Hadoop berkembang dengan berbagai komponen tambahan seperti Hive untuk query data, HBase untuk database NoSQL, Pig untuk memproses data, dan Spark untuk memproses data in memory yang lebih cepat. Lanjut, Mas. Yang kedua ada Apache Spark. Spark menjadi populer karena kemampuannya dalam pemrosesan data in memory yang lebih cepat dibandingkan MapReduce. Spark mendukung berbagai proses mulai dari batch processing, streaming, hingga machine learning dan graph analis, sehingga menjadi pilihan serbaguna untuk analitik data. Ini di sebelah kanan ada gambar contohnya ya. Ya, lanjut. NoSQL database NoSQL. Ya. Oke, lanjut ya. Database NoSQL seperti MongoDB, Cassandra, dan Couchbase memungkinkan penyimpanan data tidak terstruktur dalam skala besar dengan fleksibilitas skema. NoSQL sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan skalabilitas tinggi dan kinerja cepat. Dilanjut, Mas. Tren dan masa depan alat Big Data. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan atau AI, seperti contohnya ChatGPT atau yang lainnya ya. Dan machine learning. Yang kedua ada integrasi Big Data untuk latihan model AI. Yang ketiga ada edge computing, yaitu adalah pengolahan data langsung di lokasi sumbernya. Yang keempat ada quantum computing, potensi untuk memproses data besar lebih cepat. Kemudian ada masa depan alat Big Data. Big Data terus berkembang seiring kebutuhan pengelolaan data kompleks. Alat Big Data modern mendukung analisis data secara real-time dan berbasis cloud. Masa depan alat Big Data akan semakin dipengaruhi oleh AI dan kecerdasan teknologi komputasi canggih lainnya. Dan yang selanjutnya keamanan dan privasi Big Data akan disampaikan oleh Ya, terima kasih Mas ya. waktunya. Selanjutnya untuk keamanan akan dibawa oleh Mas Abi. Mas Abi, dipersilakan. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya jika suaranya nggak kondusif, soalnya masih di dalam pabrik.
Oh ya, ini Mas siapa? Abi Sopian, Pak. Abi Sopyan. Oke. Keamanan dan privasi Big Data. Ancaman keamanan dalam sistem Big Data. Keamanan data adalah isu krusial dalam pengelolaan Big Data. Data besar mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang meningkatkan risiko bocornya data. Serangan cyber seperti hacking dan ancaman serius yang bisa merusak reputasi perusahaan. Jenis serangan cyber. Big data sering menjadi target serangan cyber yang kompleks. Serangan distributed denial of service, phishing, dan malware adalah beberapa jenis ancaman yang sering dihadapi. Penyerangan sering memanfaatkan kerentanan dalam sistem untuk mencuri atau merusak data. Kerentanan sistem. Infrastruktur big data yang kompleks seringkali memiliki banyak titik kerentanan. Sistem yang tidak diperbarui, konfigurasi yang salah, dan kebijakan keamanan yang lemah bisa memberikan celah bagi penyerang untuk masuk. Next, Mas. Privasi dalam big data. Privasi data adalah isu yang tidak kalah penting dalam big data. Pelanggaran privasi bisa menyebabkan kerugian besar, baik dari segi finansial maupun reputasi. Informasi pribadi yang dikumpulkan dalam big data harus dilindungi dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Perlindungan data pribadi. Dalam mengolah big data, penting untuk memastikan bahwa data pribadi dilindungi. Penggunaan teknik anonimisasi dan enkripsi bisa membantu melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Kepatuhan terhadap regulasi. Organisasi harus mematuhi regulasi privasi data, seperti General Data Protection Regulation di Eropa atau Peraturan Perlindungan Data Umum. Kepatuhan ini penting sebagai wujud komitmen negara dalam menjaga hak privasi dan keamanan informasi setiap individu. Next. Mengelola rekam jejak negatif. Rekam jejak negatif dalam big data bisa menjadi masalah serius jika tidak dikelola dengan baik. Data yang tidak akurat atau negatif bisa berdampak buruk pada keputusan bisnis dan reputasi perusahaan. Pembersihan data. Pembersihan data adalah proses penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan relevan. Ini melibatkan penghapusan duplikasi, koreksi data yang salah, dan penghapusan data usang. Pemantauan dan audit. Melakukan pemantauan dan audit secara berkala bisa membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah rekam jejak negatif. Ini juga membantu dalam memastikan bahwa data tetap bersih dan dapat diandalkan. Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abi Sopyan. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang kurang. Lalu terima kasih atas perhatiannya. Untuk sesi diskus, jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Ya, ada yang mau bertanya kah teman-teman? Mau diskusi? Sambil nunggu mempersiapkan pertanyaan. Mungkin saya mau nanya ya. Mas Adis ada? Ada, Pak. Oke, ada Mas Adis. Mas Rizky Abdul Rojak? Ada, Pak. Ada. Pak Mas Yoga? Yoga Adityo? Abdillah? Muhammad Ivan? Oke. Adis ada. Mas Rizky dan Yoga Abdillah Muhammad Ivan Malik coba teman-teman saya pengen minta konfirmasinya ada atau memang tidak terlibat atau bagaimana? Mungkin dari siapa ya? Dari Mas Mahendra ya selaku pengantar sesi tadi. Gimana Mas Mahendra? Oh iya Pak, untuk yang lain ya Pak, yang nggak ada di PPT itu juga kita kurang tahu ya Pak. Mungkin Mas Oke. Sultan boleh bantu Mas Sultan. Oh, Mas Sultan boleh bantu jelaskan? Ngapa? Mas, sorry. Yang namanya nggak ada di PPT gimana ya Mas? Yang Rizky, Yoga, Abdillah, Muhammad Ivan. Oh ini emang nggak ada di PPT ya?
Oh, kalau itu coba tanya Mas Abi itu kan yang bikin PPT awalnya kan Mas Abi ya. Saya cuma lanjutin PPT dari Mas Abi aja sih. Oh ya, oke. Saya cuma mau konfirmasi aja ini. Eh, ini kan jadwalnya tampil, tapi yang saya panggil tadi belum nyaut gitu ya. Berarti nggak hadir belum hadir di sini ya? Hadir Pak, saya Oh, yang hadir siapa? Ivan Pak. Oh, Ivan hadir, ya itu maksud saya. Mungkin Kalau Pak, saya juga hadir Pak Rizky. oh Pak Rizky hadir, ya udah. Ya. Kak Yoga hadir, ada Mas Abdillah. Ah, itu. Kalau ini kan di awal kita udah sepakati ya bahwa perwakilan kelompok presentasi, tapi itu bisa membantu teman-teman satu kelompok lah gitu ya. Cuma minimal kalaupun nggak hadir, konfirmasi ke ketua kelompok gitu. Maka saya konfirmasi ini yang Mas Yoga dan Abdillah ini belum ada konfirmasi nggak ya? Nggak ada sih Pak sejauh ini Pak. Oke, ya wis nanti saya tanya. Oke, baik teman-teman, adakah yang mau eh bertanya gitu ya? Kalau enggak, saya coba share ya. Tadi di awal ada yang nanya soal Pak nilai UTS gimana gitu ya. Oke, mudah-mudahan setelah kita coba dua kelompok tampil hari ini, berarti cukup ya satu kelompok 1 jam. Oke, cukup satu kelompok 1 jam ya. Oke, saya coba ini. Oke. Layar saya udah kelihatan belum? Sudah Pak. Oke, Mantap Pak. sudah. Ini saya belum saya rilis. Kalau udah saya rilis skor, yang ini nih ya. Oke, saya mau memastikan dulu teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Ya, oke. Kalau saya udah rilis skor, rilis skor ya, berarti kan sudah tidak bisa digunakan lagi formnya. Termasuk kalau saya sudah kunci nih tidak menerima jawaban. Oke, berarti linknya sudah disable gitu ya. Oke, di sini teman-teman lihat aja, nggak apa-apa saya open, kita terbuka saja, oke, supaya teman-teman biar tahu. Nanti endingnya saya jelaskan lah apa yang harus teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan. Oke, kelihatannya layar saya udah saya zoom nih. Kelihatan Pak. Oke, Ke bawah lagi Pak. 200 tuh. Wah, jangan di zoom Pak, di Ya, minimize aja. nggak apa-apa lah. Pas scrollnya pelan-pelan ya Pak. Ah, Scrollnya pelan-pelan. ya. Saya nggak sebut angkanya, enggak. Saya jalanin Oke, aja ya. oke. Ya Pak, Tapi terus teman-teman pelan-pelan Pak. plototin namanya yang ada di email. Oke. Oke, turun lagi Pak. Ya, Pak. Oke, tuh. Cari namanya ya. Nih, ada nih ya. Kwa Kwakakopiko ya. Ini kan nggak ketahuan punya siapa, biarin lah. Oke, Kwawa Kawakopiko. Nilainya tuh perlu dikasih kesempatan. Oke, ini ada lagi. Ya, oke. Iya, bagus-bagus Pelan-pelan sih. lah, Pak. Ah, Pelan Pak, pelan, pelan. Pelan-pelan oh, pelan scrollingnya. ya. Kecepatan Pak, bisa dari awal nggak Pak? Dari atas ulang. Pelan ya, Terlalu wes. cepat Pak bacanya Pak, susah. Ya, wes. Pelan-pelan ya. Oke. Saya pelan-pelan kok ini ya. Saya jalanin lagi. Oh, gini-gini, saya buka per layar deh. Terakhir kan ID Purwot. Oke. Nah, gini, jadi saya delay ya. Kalau udah dibuka satu layar delay. Oke, ID Purwot. Nah, cukuplah mencari Next nama ya. Pak, next Pak. Next ya. Next Pak. Baik. Next. Febriandio.
Saya open lagi itu. Oke, next Next, Kak. Pak. Next, Ini Pak. BMJ terakhir ini tuh. Ah, oke. Next, Next, Pak. Pak. Next lagi Muhammad Abdul Nawildan. Oke. Next, Pak. Kok nama saya nggak ada ya? Belum, ntar dibuka aja dulu. Nah, itu nanti yang mau saya konfirmasi. Oke. Ini nggak ada nama, cuma email. Karena kan saya juga bingung nih emailnya tuh. Email tuh ya. Next, Next Pak. ya. Next, Alvin. Oke. Saya sudah ada, Pak. Aman. Udah next. Next. Oke. Next ya. Muhammad Alfari terakhir. Oke. Aman, aman. Aman ya. Naufal Zaki. Udah. Sama yang terakhir tuh. Udah ini terakhir. Yang penting udah subscribe, pasti A. Oke. Ini teman-teman ya. Ini jumlah yang mengirim jawaban 81. Oke. Jumlah yang mengirim jawaban 81. Kelas kita itu sampai 100 lebih. Oke. Oke. Kelas kita sampai 100 lebih. Tujuan saya satu. Yang tadi namanya nggak muncul, bisa jadi teman-teman belum kekirim. Mungkin merasa ngerjain tapi nggak tekan tombol kirim. Atau memang belum mengerjakan. Gitu ya. Mungkin belum subscribe, Pak, jadinya nggak masuk, Pak. Oh, subscribe. Betul, betul. Iya, emang harus subscribe sih sebenarnya. Pak, Oke. channel YouTube-nya dong, Pak. Ah, Channel YouTube-nya, Pak. tuh serius dia tuh lah. Serius lah, Pak. Wah, Masa nyari saya lihat pas Kalau di ngerjain selesai dapat linknya ujian. ya. Kalau Udah, ngerjain Pak. Saya nomor 3 itu, Pak. Absennya itu yang ada ya. Oke. Ada. Pakai joki Udah nih, dengerin lagi. kalau itu nih. Kemungkinan kedua gini, kemungkinan kedua. Waktu di soal, ya, waktu di soal ya. Teman-teman kan pilih ini ya, program studi, betul ya? Oke. Kemudian teman-teman pilih semester. Nah, di sini teman-teman nggak harus ngeklik namanya yang benar, gitu ya. Misalnya kalau memang yang ngerjain Mas Faizal ya kliklah nama Mas Faizal. Oke. Kalau yang ngeklik yang ngerjain Jema ya klik namanya Jema. Saya khawatir teman-teman ngekliknya nama siapa lalu lanjut gitu loh ya. Nah, nanti pencarian saya berdasarkan ini teman-teman ya, karena kan email nggak kelacak nih. Jadi kalau teman-teman ngeklik namanya Mas Rizky, ya berarti nah yang teman-teman kerjakan untuk Mas Rizky gitu loh ya. Oke, pastikan itu, kemungkinannya itu. Nah, itulah ya. Nah, yang terakhir nih yang penting, yang tadi kan udah tahu nilainya ya. Kenapa belum saya rilis? Ya, oke. Saya kan orangnya selalu memberi kesempatan gitu loh ya. Jadi eh, ya sukses itu ya percobaan yang berulang terus lah gitu ya. Bagi yang merasa nilainya, yang merasa belum puas gitu. Jadi seandainya yang dapat nilai 100 nih merasa nggak puas, ya sudah. Oke. Teman-teman masih Keterlaluan, Pak, kalau 100 nggak puas. bagi yang merasa ya makanya jadi saya tidak membudget di atas 50 harus remedial enggak. Ukur aja kepuasan teman masing-masing. Yang 100 nggak puas mau berapa lagi, Pak? kalau 100 enggak mungkin ada yang 60 gitu ya merasa belum puas. Oke, link ini belum saya tutup. Oke. Belum saya tutup, tapi rencananya nanti malam atau besok saya close gitu ya. Nah, selama belum saya tutup, teman-teman masih bisa mencoba untuk perbaikan. Oke. Syaratnya satu, formulir ini menolak email yang sama. Oke. Jadi email yang sama hanya boleh menjawab satu kali. Oke. Ya sudah.
Berarti yang penting di saya itu adalah yang ini. Nama siapa yang teman-teman pilih, gitu kan? Nama teman-teman di sini. Jadi ini nguncinya di email ya. Kalau mau perbaikan silahkan dicoba. Teman-teman punya waktu sampai malam ini atau sampai besok siang lah, gitu ya. Tapi mendingan malam ini deh, mumpung teman-teman punya waktu. Kenapa saya kasih besok siang? Khawatir malam ini ada yang lembur sampai pagi, gitu loh ya, khawatirnya. Oke, sudah sampai di sini sudah ditangkap ya. Aman, Pak. Yang mau perbaikan, Nah, saya cuma bilang ini nggak bisa dikerjakan 2 kali oleh email yang sama. Oke, ya sudah. Berarti paham dong ya. Oke, ya udah. Kalau sudah, ya begitu aja. Kayaknya sesi pertanyaan untuk kelompok 4 ini ya sudah kita kita sudahi ya. Teman-teman juga mungkin jam 7 akan ada kelas. Oke, sepertinya dengan 2 simulasi 2 kelompok ini sudah cukup, gitu ya, sudah cukup. Kemudian yang presentasi bukan berarti lebih baik yang tidak presentasi atau sebagainya, karena presentasi teman-teman mewakili satu kelompok. Tetapi saya konfirmasi tadi gitu ya, yang saya panggil ternyata nggak ada di ruang di lokasi ini, ya berarti kan tidak hadir di saat perform gitu loh ya. Nah itu udah, nah mereka itulah yang absennya saya cabut gitu ya. Oke. Nah nanti kalaupun ada komunikasi dari yang tidak hadir ini, saya akan konfirmasi ke salah satu dari anggota tim yang saya catat yang membawa membawa acara itu yang saya anggap mewakili lah gitu ya. Nah, apakah teman-teman mengakui dia sebagai tim atau nanti mereka yang tidak tampil akan saya jadikan satu tim sendiri gitu loh ya. Oke. Begitu ya teman-teman, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti yang penting hari ini yang mau mencoba remedial sendiri ya. Siapa yang remedial terserah ukurannya masing-masing. Kalau 100 merasa belum puas ya silakan remedial. Oh, kalau ditanya, Pak, nanti nilai mana yang diambil? Yang saya ambil nilai tertinggi. Udah, supaya teman-teman nggak takut untuk mencoba dan mencoba, oke? Saya ambil nilai tertinggi. Udah, tenang aja. Oke. Udah ya? oke Pak. Berarti udah absen semua Pak ya ini Pak ya hari ini Pak ya. Ya, saya anggap hadir semua. Tetapi yang perform saya panggil nggak ada, itu berarti nggak hadir gitu loh ya. Yang nggak perform ya dianggap hadir lah gitu. Besok juga begitu Pak itu Pak. Ah? Besok juga begitu yang presentasi besok. Ya, iya begitu. Sampai terakhir begitu. Ah. Pak, apakah yang udah presentasi besok nggak hadir gimana ya diatur, terserah gitu ya. Tapi intinya presentasi ini tujuannya satu, berbagi pengetahuan gitu ya. Jadi sebenarnya sangat bermanfaat ketika teman-teman yang nggak perform mendengarkan apa yang disampaikan teman-teman gitu loh ya. Kalau saya dengerin benar tadi tuh gitu ya. Oke, saya anggap presentasi teman-teman udah bagus lah gitu ya. Artinya teman-teman sudah mulai melibatkan teknologi gitu ya. Mungkin teman-teman memanfaatkan Google Search, berbagai media web, mungkin juga di antara teman-teman memanfaatkan ChatGPT, Gemini, Copilot, itu saya paham lah bahasa-bahasanya gitu ya. Nggak masalah, karena memang teknologi hadir untuk memaksimalkan kita gitu ya. Oke, yang penting jangan sampai menggantikan kita. Oke, gitu ya. Oke. Berarti Nah, udah yang punya besok nilai UAS ya, Pak ya? apa? Berarti sudah punya nilai UAS ya, Pak? Udah punya nilai tugas dan nilai UAS sudah punya. A Ya, pokoknya Om A. aman dong ya. Pak, maaf mau nanya, kan misalnya nih, anggaplah nilainya 70 atau 50. Pak Junaidi sehat, Pak. Ketika remedial, kan berarti 2 kali mengerjakan kuis. 2 kali pengerjaan soal. Nah, itu nilainya apakah nilai akhir misalnya lebih tinggi, nilainya ke 100 misalnya. Nilai terakhir ke 100. Nah, itu yang Bapak ambil nilainya 100 tanpa pembagian dari kuis pertama misalnya nilai akhir itu kan 100. Yang Ada tertinggi, pembagian nggak? yang tertinggi.
Berarti nggak ada pembagian dari soal yang pertama ya, aquas yang pertama kali dikerjakan? Enggak. Yang tertinggi. Kalau dibagi pasti turun kan? Iya Pak, benar Pak. Nah, jadi tujuannya saya peningkatan. Kalau yang 100 ternyata nyoba dapat 90, yang 100 jangan nyoba lah gitu ya. Biar saya nggak pusing. Ya. Yang 100 Ya, jangan. Ini ada Pak. tadi pas Andi lihat loh, kok masa nilainya 92? Wah kacau banget nih si Andi. Yang lain nilainya lebih besar kan masa Andi cuma 92 Pak. Ya gini aja, 80 ke atas nggak usah nyoba lah, karena itu ranknya sama gitu ya. Oke. Tapi kalau mau nyoba silahkan, karena saya beri kesempatan semuanya. Itu Khawatir dia nanti. belum subscribe Pak 92 makanya Pak. Iya betul. Kemarin itu saya sempat sampai 500. Saya ketemu itu sama orang yang menaikkan subscriber sampai 500 itu. Ya, ada nggak di sini orangnya? Iya. Boleh Pak, Hah? channelnya Pak. Siapa tahu bisa naikin lagi Pak. Oh, iya. Tapi kan nggak lama hilang kayak gitu. Cobalah diatur polanya biar nggak dicabut begitu. Ya Pak, nanti diproses Pak. Ya, bisa ya Pak ya, diatur aja Pak. Kalau memang sekaligus ya curiga lah gitu ya. Oke. Mantap Pak, mantap Pak. Ya gitulah kan Ya, 100 lah Pak. ya. Semoga gitu ya. Oke, jadi teman-teman kesimpulannya tadi tidak ada pembagian nilai. Dan kalaupun yang dicoba lebih rendah, ya berarti yang diambil yang saya ambil yang tertinggi pokoknya. Yang pasti email yang sama nggak bisa mencoba 2 kali. Berarti pakai email yang berbeda gitu ya, email kantor atau email micet gitulah ya, email apalah gitu ya. Oke, yang penting milih namanya bener ya. Tapi nanti saya rilis siapa nilai yang nggak masuk, siapa yang masuk tanpa menonjolkan nilainya, saya rilis. Takutnya teman-teman hilap gitu ya, merasa udah ngerjain, tapi sebenarnya belum gitu ya. Oke, sudah jelas ya. Nggak ada, berarti nggak takut dong mencoba ya. Manfaat. Sama tadi Mas, ya Mas yang tadi mau mencoba lagi menaikkan subscribe silakan ya elah. Cuma Mau Pak, pelan-pelan mau ya. Pak. Masih kurang Ya. puas parah sih, nilainya kacau. Ya Channelnya boleh dulu nyoba Pak, di ya. chat Pak. Di chat Pak. Channelnya Pak, channel YouTube-nya Pak. Oh, ada apa ya? Motivator inspirasi gitu ya. Oke. Mantap, langsung meluncur Pak. Langsung ya, add-nya itu motivator inspirasi. Maksudnya kan nggak ada salahnya teman-teman support juga lah gitu ya. Oke. Oke, udah ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh, sampai besok malam deh. Sampai besok malam jam 23.59. Saya untuk mengcover yang kalau hari ini ada yang lembur sampai pagi di pabrik kan nggak mungkin bisa ngerjain ya. Oke, besok malam jam 23.59. Kenapa saya harus batasi? Saya juga punya rank untuk ngumpulin ya ke akademik. Kalau kelamaan juga ntar saya dianggap lalai gitu ya. Oke. Jadi minta kerjasamanya untuk teman-teman memperbaiki diri sendiri. Oke. Siap ya? Pak, maaf mau nanya lagi. Ya. Kan kita melakukan kuis ya Pak. Nah itu nanti pas nilai akhirnya itu berpengaruh nggak Pak dengan absensi terus presentasi juga? Presentasi itu kan jadi nilai UAS. Presentasi itu nilai UAS dan nilai tugas. Dapat tuh dua-duanya. Terus yang kemarin kuis itu bukan kuis, itu UTS yang kemarin yang barusan saya rilis itu UTS gitu. Udah. Pak ada nilai tugas lagi nggak? Enggak, saya nggak ngasih tugas-tugas lagi lah gitu ya. Bikin makalah, kumpulin, enggak lah. Kan teman-teman kalau saya suruh bikin makalah kumpulin, saya yakin 5 menit selesai itu makalah gitu kan. Kan udah canggih sekarang. Nanti saya mereksanya repot gitu ya. Jadi presentasi itu udah menggambarkan UAS dan tugas. Gitu. Berarti UAS sudah nggak ada soal lagi ya Pak ya? Hah? UAS sudah nggak ada UAS soal lagi. udah nggak ada. Nanti laporan saya ke akademik, UAS saya metodenya presentasi. Udah, teman-teman nggak UAS lagi. Oke Pak. Maka tampilkan yang terbaik, gitu ya. Apa mau tetap ada atau gimana?
Janganlah Pak. Ya, Subscribe Pak jangan. cukup. Takutnya teman-teman digampangin pengen disusahin gitu loh ya. Jangan Pak, jangan Pak, bahaya itu Pak. Aduh. Andi aja Pak, itu Pak Cari Andi yang Pak. gampang-gampang. Kita mah jangan. Jangan Cari ya. yang gampang-gampang aja Pak. Pak kalau Wah, ada yang parah susah Pak ngapain Budi. nyari yang gampang Pak? Nah iya, maksudnya gampangnya ini kan bukan gampang tiba-tiba nilai, bukan, prosesnya dimudahkan. Nah, takutnya teman-teman protes, wah Pak, kayaknya nggak enak bener nih, nggak ada tantangan gitu ya. Enggak lah gitu ya. Karena memang perlakuan saya ke kelas karyawan itu beda gitu ya. Jadi artinya fleksibilitasnya saya utamakan. Ya, karena saya juga dulu berangkat dari karyawan gitu loh ya. Oke. Saya dulu tuh merasakan gimana saya harus bertarung dengan kerja, keluarga gitu ya. Oke. Ketika dosen mengancam saya pilih kuliah apa kerja, nah di situ pada posisi saya serba salah gitu ya. Oke, jadi memang ini ada empirisnya kenapa saya fleksibelkan ke teman-teman gitu loh ya, supaya tujuan teman-teman seluruhnya tercapai lah, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk diri sendiri bisa. Oke, gitu Terima ya. kasih Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi Kasih banyak Pak. Makasih Pak. kenapa saya begitu? Karena saya pernah di posisi itu, gitu ya. Nah, itu sebabnya Kak, saya ya kalau untuk kelas-kelas eksklusif ya begitu. Dan saya pakainya positive thinking, gitu ya. Teman-teman memang benar-benar bekerja dan ingin belajar, gitu loh ya. Oke? Oke. Ya sudah gitu aja, kayaknya udah mau jam 7. Oke, tinggal 3 menit. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri sampai besok malam jam 23.59. Oke. Tapi kalau udah 100 jangan mencoba untuk memperburuk diri. Udah 100 Bahaya lah puas sih. lah. Bahaya sih Pak karena dicoba lagi Pak. Wah, bahaya Aduh. itu. Oh, Pak, kalau dicobain untuk orang lain ya positif aja lah gitu ya. Oke. Oke. Gitu, oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa besok kelompok yang tampil 2 kelompok lagi. Jam 6, jam 5 saya udah open. Kalau teman-teman siap langsung tampil. Kalau belum, masa tunggunya maksimal 10 menit ya. Oke, masa tunggunya 10 menit. Dan kalau kebetulan ada yang nggak hadir, saya absen nggak hadir, ya, itu nanti konfirmasinya ke perwakilan teman-teman. Kalau teman-teman mau mengakui ya sudah, gitu ya. Tapi kalau teman-teman, oh nggak pernah hadir Pak, di WA nggak pernah, di ini nggak pernah, ya sudah. Jadi itu atas kesepakatan tim. Nah nanti, terus yang nggak hadir Pak, apakah nanti nggak dapat nilai? Enggak. Yang nggak hadir ini akan saya kumpulkan menjadi satu kelompok dan presentasi di sesi akhir, gitu loh ya. Oke, itu proses seleksinya. Oke, gitu. Saya mau nyapa semua, tapi kayaknya nggak bisa kebanyakan, gitu ya. Jadi kita terima kasih sampai ketemu minggu depan. Oke? Kalau Ya, ada yang Pak. mau ditanya, tanya di grup. Ya, Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Sampai ketemu, sukses selalu. Oke. Makasih Ya. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tetap jaga Terima kasih kesehatan, Pak. tetap Terima kasih jaga Pak. kesetiaan. Ya, oke. Sendiri nggak sih? Terima kasih Pak. Oke. Saya izin tutup sama-sama. Oke.